Jael kembali ke rumah Bularas dengan tangan hampa dan wajah kusut masai. Rencananya untuk mencuri surat-surat motor di rumah Pak Rungkat gagal total karena ia tidak menemukannya. Namun ia terlanjur membawa motor NMAX itu kembali ke hadapan Bu Laras sebagai bukti keseriusan. Kini tanpa BPKB dan tanpa uang sepeser pun di kantong, sifat asli Jael sebagai preman kambuhan mulai keluar. Di ruang tamu yang biasanya tenang, Jael tidak lagi bersandiwara manis. Ia menggebrak meja tamu dengan keras, membuat toples kue bergetar. Bularas, saya enggak mau tahu. Saya butuh uang 500.000 sekarang juga. Anggap aja itu uang sewa karena motornya udah saya anterin, bentak Jael dengan mata melotot. Bularas yang ketakutan mencoba menolak halus. Karena perjanjian awal adalah ada surat, ada uang. Namun Jael yang sudah gelap mata karena butuh ongkos kabur mulai main kasar. Ia memojokkan Bularas ke dinding, mencengkeram pergelangan tangan janda itu dengan kuat dalam kepanikan luar biasa. Tangan Bularas yang satu lagi miroberaba, saku daster, menekan tombol panggilan cepat ke satu-satunya orang yang ia percaya bisa melindunginya saat itu. Di tempat lain, Robi sedang asyik nongkrong santai sambil mengelap motor Honda Astrea-nya. Tiba-tiba ponsel di sakunya bergetar panjang melihat nama calon mertua Tante Laras di layar. Robi segera mengangkatnya dengan senyum sumringah, mengira akan diminta tolong membetulkan genteng atau mengantar belanja. Namun, senyum itu lenyap seketika saat mendengar suara Bularas yang bergetar hebat di ujung telepon, setengah menangis dan penuh ketakutan. Robi, sayang, tolong tante, nak, cepat ke sini. Ada Jael di sini. Dia ngamuk, dia maksa minta uang, dia mau mes-mesem sama tante. Tante takut banget, Bi. Suara Bularas terputus-putus oleh isak tangis. Mendengar nama Jael disebut, otak Robi seakan tersambar petir. Jael, teriak batinnya. Ia langsung teringat cerita peot tentang maling bernama Jael yang mencuri motor NMAX dan membuat hidup Pak Rungkat menderita. Teka-teki tentang pacar Ceo Bularas akhirnya terpecahkan. Pria itu adalah buronan yang selama ini dicari sahabatnya. Darah muda Robi mendidih seketika. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia mematikan telepon, menyalakan mesin motornya, dan memacu si Green dengan kecepatan setan menuju rumah Bularas. Tidak peduli knalpot tuanya mengepulkan asap hitam tebal di sepanjang jalan. Sesampainya di depan rumah Bularas, Robi tidak memarkir motor dengan benar. Ia menjatuhkan motornya begitu saja di halaman rumput dan berlari, menerobos pintu depan yang sedikit terbuka. Pemandangan di dalam membuatnya murka. Jael sedang menarik paksa tas tangan Bularas sambil membentak-bentak wanita yang sudah dianggap ibu sendiri oleh Robi itu. "Lepasin tangan lu, bangsat!" teriak Robi menggelegar. Jael menoleh kaget, namun terlambat. Robi melayang dengan tendangan terbang yang mendarat telak di dada Jael. Bug! Jael terpental hingga menabrak lemari pajangan. Tanpa memberi ampun atau bertanya basa-basi, Robi langsung menerjang tubuh Jael yang belum sempat bangun. Bogem mentah bertubi-tubi mendarat di wajah Jael. "Ini buat Tante Laras yang lu takut-takutin, dan ini buat motor temen gua, peot, yang lu maling!" teriak Robi di sela-sela pukulannya. Jael yang kalah tenaga dan kaget disergap mendadak, hanya bisa meringkuk melindungi kepala sambil mengerang ampun. Robi menghajar Jael habis-habisan sebagai pelampiasan amarah karena berani mengganggu calon mertuanya dan menyakiti sahabatnya. Memastikan maling itu tidak bisa berdiri lagi sampai polisi atau Pak Rungkat datang.